Shalom komunitas yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk memuji menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini dengan iman. Bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita mau selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan sekali lagi. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sungguh kami mengandalkan Engkau, kami memerlukan Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, sumber kekuatanku, sumber hikmatku, Engkau yang ku andalkan Tuhan. Engkau yang ku perlu di setiap waktuku. Tak bisa ku jauh darimu, tak mampu aku tanpa Kau Yesus. Jangan tinggalkan aku Tuhan, Kau segala-galanya bagiku. Terima kasih Yesus buat segala yang telah Kau perbuat dalam hidupku. Aku bersyukur. Sungguh Engkau kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang kami andalkan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami tidak mampu jauh dari Engkau. Karena itu Tuhan, pada sore hari ini lawat setiap kami. Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan melimpah atas kami. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan memenuhi setiap kami. Dan berikan kepada kami hikmat-Mu yang berasal dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, boleh menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Yesus, kami siap menerima berkat firman-Mu. Di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Mari kaum wanita kita sama-sama katakan, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada Engkau Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa kembali beribadah secara online ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, yang Kau yang memberkati dan mengurapi setiap kami yang mendengar, supaya kami bisa mengerti akan pesan atau firman yang Kau berikan kepada kami pada sore hari ini. Roh Kudus, yang Kau juga yang menolong hamba-Mu, mengurapi dia, meneguhkan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, sehingga apa yang disampaikan itu adalah sesuai dengan isi hati dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Shalom. Senang sekali sore ini saya berkesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Sore hari ini firman Tuhan diberi judul Keluarga yang Menang. Ayatnya kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sampai dengan 58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kemenangan kita sebagai orang percaya sudah diberikan Allah ketika sejak kita percaya kepada Yesus. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita secara pribadi, maka sejak
itu pula lah Allah memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan itu didapat bukan karena usaha atau perjuangan kita, melainkan diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma karena Yesus yang sudah mengerjakannya di atas kayu salib. Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Yesus sudah bangkit dari kematiannya dan maut dikalahkan. Ketika Persib menang atas Persebaya, kalau ada yang tidak familiar dengan Persib atau Persebaya, Persib itu Persatuan Sepak Bola Bandung. Sementara Persebaya itu adalah Persatuan Sepak Bola Surabaya. Ketika Persib bisa memenangkan pertandingannya melawan Persebaya, maka seluruh warga Bandung yang tahu dan percaya bahwa Persib sudah menang atas Persebaya, mereka bisa merasakan kemenangan itu. Mereka bisa merayakan kemenangan itu dengan melakukan pawai dan arak-arakan di jalan. Hanya 11 orang sebenarnya yang bertanding. Hanya 11 orang sebenarnya yang memenangkan pertandingan di lapangan. Tapi seluruh warga Bandung yang percaya bahwa Persib sudah menang, mereka bisa merasakan, mereka bisa menikmati kemenangan yang dilakukan oleh Persib atau kesebelasan kesayangannya itu. Ini sebuah gambaran sebetulnya tentang kemenangan yang Allah berikan kepada kita ketika kita percaya kepada Yesus. Yesus yang sudah menebus dosa kita, Yesus yang sudah mengalahkan maut, sehingga kita yang seharusnya masuk dalam kematian kekal dipindahkan ke dalam kehidupan yang kekal, dalam surga yang permai. Kemenangan kita sebagai orang percaya diberikan oleh Allah dalam bentuk status atau kedudukan kita sebagai orang percaya di hadapan setan dan kerajaannya. Artinya, kerajaan maut sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Karena apa? Karena kita sudah menjadi milik kepunyaan Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Allah. Allah memberikan Roh Kudus sebagai materai untuk menyertai kita. Bahkan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita sebagai penanda bagi setan bahwa kita bukan lagi berada di bawah kuasa Dia, tapi kita adalah milik kepunyaan Allah. Sehingga setan tidak bisa lagi sembarangan mengusik hidup kita. Kalaupun setan mau mencobai kita, maka ia harus minta izin dulu kepada Allah, Sang Empunya hidup kita. Dan atas izin Allah juga, setan bisa melakukan atau memberikan pencobaan kepada kita. Seperti yang dialami oleh Ayub. Nah, sebetulnya ada 3 sumber pencobaan, yaitu setan yang pertama, yang kedua adalah daya tarik atau godaan dunia, dan yang ketiga adalah keinginan daging kita atau keinginan diri kita sendiri. Memang dalam beroperasinya pencobaan itu sering berasal dari gabungan dari ketiganya. Contohnya yang dialami oleh Hawa ketika dia berada di Taman Eden. Pertama-tama setan datang kepada Hawa untuk membujuk dia, untuk menipu dia, untuk memprovokasi dia, untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Yang kedua, ketika Hawa melihat buah pengetahuan itu, buah itu cukup menggoda dia karena buah itu menarik hatinya. Yang ketiga, ketika Hawa tidak dapat lagi menguasai dirinya, dia melampiaskan nafsunya dengan cara memakan buah yang sebenarnya dilarang oleh Allah. Dan ketika itulah Hawa jatuh dalam dosa. Saya ingin katakan begini, apapun sumber pencobaan yang datang, itu tidak pernah bisa membatalkan status yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai orang percaya, di mana status kita adalah seorang pemenang. Kenapa? Pertama, Yesus sudah mati untuk kita.
supaya kita hidup dan hidup dalam kemenangan. Dan hal itu dicatat di dalam Alkitab. Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Dan kalau kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-31 sampai dengan 39, di situ dengan jelas dikatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Entah itu sakit penyakit, masalah, entah itu kehidupan, kematian, malaikat, atau pemerintahan yang ada. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pencobaan apapun yang dapat membatalkan anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita, kemenangan yang sudah diberikan oleh Allah melalui Yesus kepada kita ketika kita percaya kepada Dia. Saya ilustrasikan seperti ini. Ketika ada seorang anak kecil, seorang anak perempuan kecil yang diberi nama cantik oleh orang tuanya, dia dipanggil si cantik. Ya, ketika dia beranjak dewasa, sekalipun wajahnya atau rupanya dan sikap atau perilakunya buruk, dia akan tetap dipanggil cantik. Karena memang itu namanya, nama yang dianugerahkan, yang diberikan oleh orang tuanya kepada dia. Demikian pula status kita sebagai pemenang itu akan melekat sejak kita percaya, sepanjang kita percaya kepada Yesus. Sekalipun mungkin ada pencobaan yang mengalahkan kita, status itu tidak pernah gagal. Status itu tidak pernah bisa dibatalkan oleh apapun juga, karena itu status yang melekat dalam diri kita orang percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus bahwa kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Seorang anak raja akan tetap disebut anak raja sekalipun perbuatannya, sikapnya, gaya hidupnya seperti gelandangan. Tentu saja ini bukan sebuah keadaan yang Allah kehendaki atas kehidupan anak-anaknya. Allah menghendaki bahwa kemenangan itu menjadi sebuah pengalaman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari anak-anaknya. Jadi bukan hanya sebatas status atau hanya sebatas tertulis di atas kertas dalam Alkitab, tapi Allah rindu kemenangan yang Dia berikan menjadi sebuah pengalaman dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, pada sore hari ini saya ingin membagikan bagaimana caranya supaya kemenangan yang Allah berikan, yang Allah sudah berikan itu menjadi sebuah pengalaman, menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya menang secara status, kita tidak saja mendapat julukan sebagai seorang pemenang, tapi kita benar-benar mengalami kemenangan dalam kehidupan kita, khususnya dalam menghadapi masa-masa yang sukar seperti sekarang ini. Ada dua, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Yang pertama, tentu kita harus berdiri teguh dan jangan goyah. Itu yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat di Korintus, dan itu juga nasihat firman Tuhan bagi setiap kita sore ini, bahwa keadaan yang sulit seperti saat ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdiri teguh dan jangan goyah. Artinya, setiap orang harus memiliki keteguhan hati, harus menguatkan kepercayaannya untuk tetap mempercayai Allah dan janji-janjinya dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Yesaya 26 ayat 3-4 berkata, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal." Keteguhan hati
akan mengundang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita untuk menjagai hati kita. Supaya apa? Supaya kita boleh tetap percaya kepada janji Allah, kepada firman Allah. Satu hari, bangsa Israel di bawah pimpinan Raja Yosafat dikepung oleh Bani Moab dan Bani Ammon. Dan mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Oleh sebab itulah Yosafat berdoa. Dia berkata, kami tidak tahu apa lagi yang harus kami lakukan, tapi kami mengarahkan mata kami kepada Tuhan. Saya pikir ini satu teladan yang baik, di mana dalam masa-masa yang sulit seringkali kita pun tidak tahu lagi apa harus kita kerjakan. Satu yang bisa kita kerjakan, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita tetap fokus kepada Allah, dan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Allah. Dialah pribadi yang sanggup menolong kita. Dialah pribadi yang sanggup melepaskan kita dari masa yang sulit. Dan karena Dia, Allah yang Maha Kuasa, Dialah gunung batu yang sanggup meluputkan kita dari bencana, dari wabah apapun yang sedang melanda dunia ini. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus saling mengingatkan, harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Tentang apa? Tentang janji Allah, tentang firman Allah. Ya, supaya kita masing-masing individu dalam keluarga bisa tetap firm memegang janji Tuhan, percaya akan penyertaan Tuhan, percaya akan perlindungan Tuhan. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita tidak boleh gampang marah, gampang emosi. Betul, hari-hari ini memang hari-hari yang membosankan, karena kita harus banyak stay at home. Ya, bisa banyak terjadi kesalahpahaman. Tapi mari kuasai diri kita, tenangkan diri kita. Sesama anggota keluarga harus bergandengan tangan. Supaya apa? Supaya membuat kita teguh bersama, kuat bersama dalam melewati masa-masa yang sukar ini. Ciptakanlah suasana sorga dalam rumah dan keluarga kita, supaya setiap anggota keluarga bisa merasa betah selama harus stay at home. Ciptakanlah suasana surga di rumah kita. Supaya apa? Supaya setiap anggota keluarga bisa berdiri teguh dan tidak goyah imannya. Tetap mempercayai Yesus Kristus, bahwa Dialah Sang Juru Selamat kita, Dialah Sang Penolong kita, yang sanggup meluputkan kita dari masa yang sulit seperti sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita mengalami kemenangan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam masa yang sulit seperti sekarang ini. Yang kedua adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sekalipun saat ini kegiatan gereja sangat kurang, bukan berarti bahwa pekerjaan Tuhan juga berkurang atau tidak bisa kita kerjakan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan artinya kita harus giat di dalam menjalin atau membangun hubungan intim dengan Tuhan. Hari-hari ini kita harus semakin giat dalam berdoa. Kita harus semakin giat dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itulah yang akan menguatkan manusia rohani kita. Ketika roh kita kuat, ketika roh kita berkobar-kobar, maka jiwa kita akan semangat dalam menjalani hari-hari ini. Dan ketika roh kita kuat, jiwa kita sehat, maka tubuh kita akan kuat ketika kita harus terpaksa keluar dari rumah. Jadi ini hal yang penting, saudaraku. Ya, kita harus giat di dalam apa lagi? Giat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun kita tidak di gereja, kita harus rajin memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Pintu gereja boleh tertutup, tapi pintu hati kita harus terbuka untuk siap menerima
jamahan Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apapun yang kita perbuat selama masa pandemi COVID-19 ini, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan upah yang menjadi bagian kita. Jadi kalau kita masak, kalau kita mencuci, kalau kita bersih-bersih rumah, kalau kita harus melayani suami dan anak-anak kita, lakukanlah semuanya itu dengan segenap hati, seolah untuk Tuhan, dan jangan karena terpaksa atau dengan bersungut-sungut. Percayalah, Tuhan akan melihat apa yang kita kerjakan dengan segenap hati, dan Tuhan akan memberikan apa yang diupah bagi kita. Allah akan mencurahkan berkat-Nya bagi keluarga kita. Allah akan memberikan berkat-Nya bagi rumah tangga kita. Akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera, akan ada kerukunan antar sesama anggota keluarga. Dijauhkan dari percekcokan, dijauhkan dari keributan. Kalau kita mau saling melayani, kalau kita mau saling mendukung, memberi semangat, saling mengingatkan tentang janji Tuhan, saling mengingatkan tentang firman Tuhan yang bisa membangkitkan iman kita, yang bisa membuat hati kita tetap percaya kepada Allah. Bersama Allah kita sanggup melakukan perkara yang besar dan ajaib. Jadi untuk kita bisa menjadi keluarga yang menang, maka kita harus selalu apa? Berdiri teguh dan jangan goyah terhadap firman Tuhan, terhadap janji Tuhan yang Allah berikan bagi kita, anak-anaknya. Yang kedua, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus tetap melakukan ibadah kita di rumah. Kita harus tetap membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bahkan semakin lebih lagi, karena kita punya banyak waktu luang. Kita punya banyak waktu selama kita tinggal di rumah. Jadi sekali lagi, untuk kita bisa merealisasikan status kemenangan kita selama kita hidup di dunia ini, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ingat, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan kolekte atau perpuluhan atau dana apapun, bisa mengirimkannya melalui rekening gereja yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan berdoa buat saudara, memberkati saudara sekalian. Mari kita mengangkat tangan sama-sama dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Allah, karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.